Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute menarasikan berbagai masalah kebangsaan, keumatan, hukum, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Teman-teman Presidensial Institute, Nahdlatul Ulama yang kita tahu adalah sebagai ormas terbesar di Republik ini memiliki sejarah yang begitu panjang. Dari mulai berdirinya hingga sekarang, tentu banyak torehan-torehan yang sudah dicapai. Banyak juga cita-cita yang akan juga dicapai. Nah, NU sejak berdirinya tahun 1926 didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kita tahu telah begitu banyak menelurkan begitu banyak tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh keumatan yang patut harus diapresiasi, tidak hanya dalam bentuk simbol-simbol, tetapi dalam bentuk realitas kehidupan yang bisa dinikmati oleh segenap penghuni bangsa Indonesia. Nah, kali ini kita menghadirkan tokoh yang juga sudah sangat lama berkecimpung di Nahdlatul Ulama, sampai jabatan dia menjadi pucuk pimpinan tertinggi sebagai Sekretaris Jenderal PBNU, Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Kita selalu. sekarang bahagia karena hari ini adalah hari ulang tahun Nahdlatul Ulama, luar the biasa. biggest organization in the Yes. world. Ini ulang tahun yang ke 101 yang bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1445 dan bertepatan dengan 28 Januari 2024. Selamat Milad untuk Nahdlatul Ulama. Luar biasa. Kita apresiasi yang sangat luar biasa tentu. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa cita-cita besar Nahdliyin tidak hanya untuk yang lalu saja, hari ini dan hari esok. Nah, untuk mengurai itu tentu kita harus tahu apa sebenarnya sejatinya Nahdliyin, apa yang sudah dicapai dan apa yang akan dikerjakan. Kira-kira Kiai sebagai satu pionir penting di dalam tubuh Nahdliyin ini, apa yang dirasakan? Pertama, apa yang dirasakan dulu sebagai pribadi warga Nahdliyin? Yang pertama, kita sebagai warga Nahdlatul Ulama bersyukur bahwa Nahdlatul Ulama hari ini telah 101 tahun. Ya, Ini artinya 1 abad. pencapaian yang luar biasa. Perjalanan perjuangan Nahdlatul Ulama Ya. dari mulai sebelum ada Republik Indonesia ini ada. Artinya apa? Kalau NU itu berdiri sebelum Republik ini ada, berarti Nahdlatul Ulama adalah pendiri Republik Indonesia. Ini yang kita harus syukuri. Ya. Yang terlebih kita harus syukuri ini bahwa pandangan-pandangan ajaran agamanya, khususnya di Nahdlatul Ulama yang berpegang teguh pada ajaran agama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yes. Ini adalah ajaran agama pemersatu bangsa. Kenapa menjadi pemersatu bangsa? Karena ajaran agama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah memegang teguh ajaran agama yang tawasud, Ya. balance, tasamuh, toleran, dan tawasud yang moderat ini itu tidak terlalu tatoruf ke kanan dan tidak pula terlalu tatoruf ke kiri, di tengah-tengah. di tengah-tengah. Artinya yang dari kanan merapat ke tengah, yang dari kiri merapat ke tengah. Itu yang kemudian Dan dikenal. inilah Ya. ajaran agama pemersatu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian dibumikan oleh para pendahulu kita, dari para wali-wali yang penyebar agama pertama di Nusantara,
diteruskan oleh para kiai-kiainya, para ustadznya, para tengkunya, Ya. para buya-buyanya, dan ajengan-ajengannya ini menjadi kultur dan budaya. Kultur dan budaya yang menyatu di Nusantara ini dari ajaran agama menjadi budaya. Nah, membudayakan ini itulah yang sesungguhnya hal yang sangat-sangat penting dari ajaran yang tertulis di dalam kitab dilaksanakan jadi perilaku terus-menerus diulang-ulang kemudian jadi budaya. Ketika sudah jadi budaya, inilah sesungguhnya yang disebut budaya di Nusantara atau ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi budaya di Nusantara. Nah, sebagai catatan, Kiai, kan ada istilah hulu dan hilir, sekarang lagi cukup ramai. Ajaran Islam yang kita kenal ini kan tentu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kan hulunya. Sudah sekian ratus tahun, 1.500 tahun yang lalu. Kemudian nyampe ke Indonesia, sekian ribu kilometer. Katakanlah di Indonesia ini hilirnya. Tentu kan banyak aliran. Kalau hulu itu kan masih bening, masih jernih. Di hilir itu kan ibarat apa ya namanya, hulu kan ada keruh-keruhnya lah gitu kan. Itulah barangkali Indonesia. Nah, peran NU itu barangkali dengan Ahlussunnah wal Jamaah tadi itu apakah ingin menjernihkan kembali kekeruhan ajaran yang macam-macam ini alirannya, Kiai? Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian dianut oleh jutaan orang di Indonesia dan bahkan di dunia, itu sesungguhnya ajaran yang memang sumber pokoknya adalah Quran, hadis dari Rasulullah yang diabadikan dalam tulisan-tulisan yang diterjemahkan menjadi banyak madhab-madhab, ditulis dalam kitab disebut kitab Turos atau kitab kuning, yang itu diambil dari pengalaman perjalanan agama itu sendiri dari zaman Nabi sampai zaman sahabat, ditulis yang kemudian sampai sekarang menjadi referensi. Nah, kitab-kitab ini diajarkan di seluruh pesantren Nahdlatul Ulama karena Nahdlatul Ulama mendirikan sebuah pendidikan itu dari pesantren menjadi pendidikan modern. Betul. Lembaga pendidikan pertama-tama di Indonesia adalah pesantren. Sebelum ada Indonesia, sudah ada pesantren lebih dulu. Sampai saat ini berapa? Sudah sekitar 27.000 dan santrinya sekitar 7.000. Itulah yang mencetak kiai-kiai Nahdlatul Ulama. 27 juta barangkali. 27.000 pesantren dan santrinya 7 juta. 7 juta. Ya, 7 juta. Pesantren-pesantren ini lembaga pendidikan yang mencetak kiai-kiainya. Jadi kalau ditanya kiainya NU ada berapa? Lah kalau sepesantren 10 kiainya, kira-kira berapa ribu itu kali 27? Ya, belum putra-putranya, gus-gusnya. Ya kalau istrinya cuma 1, misalnya gusnya 4 gitu. Nah kalau istrinya 4 bisa gusnya kali 4 itu. Dan itu lebih banyak kiai-kiai. Jadi untuk bagaimana sumber yang dari awal itu terpelihara. Yang dari sumbernya sana, dari kitab-kitab Turos yang dikenal di seluruh pesantren, dari abad-abad pengenalan kitab-kitab yang ditulis oleh para a'immah yang menjadi a'immatul madhab yang kita ikuti, ada madhab Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi, ada Maliki, namun terbesar di Indonesia adalah menganut madhab Syafi'i. Yang ini adalah menjadi modal utama. Dulu pesantren hanya mengajarkan agama saja melalui kitab-kitab
Tapi agama ini sesungguhnya ilmu kehidupan. Nah, ini perlu dijelasin. Di dalam Kiai. ilmu agama itu ada ilmu kehidupan, maka ilmu kehidupan itu ya tidak hanya yang disebut agama itu ubudiyah saja. Ya. Di dalam kitab ada menjelaskan tentang ilmu ekonomi, Betul. menjelaskan tentang ilmu akhlak, ilmu psikologi yang sekarang sudah terpecah-pecah menjadi ilmu-ilmu yang berdiri sendiri-sendiri dengan namanya sendiri-sendiri. Tapi dalam kitab-kitab itu sudah sumber daripada ilmu-ilmu yang kemudian terus berkembang. Tentu sumber utamanya Quran dan hadis. Nah, ini yang barangkali Kiai perlu menjelaskan kepada pemirsa semuanya bahwa kadang ada orang yang tidak paham bahwa Nahdliyin itu lebih mementingkan kitab kuning daripada Al-Quran dan hadis. Nah, kan itu kan salah, persepsi yang salah tentu. Nah, harus sedikit dijelaskan. Jadi ketika Quran itu hukum sabat, hukum yang tidak pernah tambah dan tidak pernah kurang, segitu-gitunya. Al-Qur'annya segitu, nggak tambah, nggak berkurang. Begitu pula sunnah hadis, tidak akan pernah tambah, tidak akan berkurang. Sementara yang tidak pernah tambah dan kurang hukum sabat, ya, ini harus menjadi hukum perkembangan zaman yang tidak pernah berhenti. Perkembangan zaman ini nggak pernah berhenti. Harus mengikuti. Nah, ketika demikian maka kiai-kiai, para ustadz dan para ulama hendaknya harus mampu al-jam'u bainas sabat wa at-tatawwur. Bagaimana menyatukan antara hukum-hukum yang tetap tadi, nggak tambah nggak kurang, dengan tatawurat. Perkembangan yang terus berkembang, tidak pernah berhenti. Jadi dulu itu belum ada misalnya hukumnya mencakok katup jantung dengan katupnya babi atau bayi tabung. Atau bayi tabung. Dulu nggak ada, sekarang sudah ada masalah itu. Nah, itu harus dijawab hukumnya. Sementara hukum-hukum itu hukum-hukumnya tetap di dalam Al-Quran. Tatawuratnya yang terus berkembang terus. Nah, ketika demikian maka disebut kita hendaknya terus berijtihad untuk menjawab hal-hal yang baru. Yang hal-hal baru ini terus akan berkembang. Nah, hal-hal baru ini kadang sudah terjadi, tapi sudah direkam dan sudah ditulis kejadiannya oleh kitab-kitab terdahulu, oleh kitab-kitab turos itu. Nah, itu melupakan tidak hanya apa yang terjadi untuk menjawab hukum itu, bahkan penelitian. Imam Syafi'i itu mengajarkan meneliti haid, menstruasi. Kalau haid itu misalnya umumnya berapa, maksimalnya berapa, paling sedikit berapa hari. Itu meneliti penelitiannya Imam Syafi'i yang sudah ditulis, yang kemudian kita tinggal ngikuti. Orang sudah diriset berkali-kali, bahkan mungkin para imam yang lain juga mengeriset juga lah. Untungnya ini dimudahkannya oleh NU itu karena NU punya sebagai organisasi dari pusat, pengurusnya dari pusat sampai ke desa. Jadi mempunyai pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus di ranting, provinsi, pengurus cabang itu ada di kabupaten dan kota, pengurus wakil cabang ada di kecamatan, pengurus ranting ada di desa, pengurus anak ranting ada di RW RT. Jadi NU itu udah kayak negara, punya dari atas pusat sampai ke desa. Nah, itu kiai-kiainya di desa itulah sesungguhnya yang bisa menjawabi persoalan-persoalan ijtihadi yang terus berkembang. Dan itu yang kemudian NU ikut menjaga tegak berdirinya NKRI sampai hari ini. Jadi bahwa ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pemersatu, kemudian mempunyai organisasi dari pusat sampai ranting, itulah yang kita sebut untuk
politiknya NU politik kebangsaan, politik yang untuk menjaga bangsa ini yang sudah disepakati oleh para kiai-kiai NU berdirinya model negara ini. Ya, ya. Karena apa? NU didirikan oleh para kiai-kiai. Kiai-kiai itu rata-rata punya legacy. Seorang entrepreneur yang artinya itu dari tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa. Ya. Dulu musola belum ada kiai datang menjadi ada musola. Tidak ada masjid. Kiai datang kiai ke situ menjadi ada masjid. Tidak ada sekolah madrasah, kiai datang ke situ jadi ada madrasah. Tidak ada pesantren di situ, kiai datang di situ jadi ada pesantren. Itulah kehebatan para kiai-kiai sebagai entrepreneur yang sangat mapan dalam doktrinnya, sehingga dia pulang dari pondok rata-rata punya pesantren, punya pendidikan. Nah, dulu pesantren salaf hanya mengajarkan kitab. Sekarang ini kalau Muhammadiyah berangkat dakwahnya dari kota ke desa. Dan Muhammadiyah mendirikan sekolahan. NU berangkat target dakwahnya dari desa menuju kota dengan pondok pesantren. Dengan perkembangan yang tatawurat tadi terus berkembang, saya teringat seluruh pesantren hari ini sudah punya sekolahan. Luar biasa. Jikapun tidak ada sekolahan SD, SMP, SMA, MTS, aliyah atau universitas, mereka sudah muadalah. Muadalah itu artinya kurikulum pesantren distandarkan ke pemerintah, diakui tingkat standarisasi sehingga bisa melanjutkan ke universitas. Luar biasanya Nahdlatul Ulama yang tadi saya sampaikan adalah Gus Dur yang membawa pesan moral luar biasa. Jadi santri yang sarungan bisa menjadi presiden, bisa ke istana. Pak Kiai Ma'ruf kan lebih banyak sarungan ya Kiai ya. Jadi wakil presiden. Nah, saya kira tolok ukur itu bisa dijadikan referensi bahwa para santri tidak boleh minder juga bahwa dengan sarung bisa jadi presiden, bisa ke istana, bisa jadi wakil presiden. Kira-kira begitu, Kiai. Jadi begini, bahwa ilmunya para santri yang diajarkan kitab-kitab turoth, kitab-kitab kuning, itu adalah bukan sekedar ilmu ibadah yang diajarkan, tapi di situ ilmu kehidupan. Di dalam kitab kuning ada mengajarkan kepemimpinan. Misalnya di kitab Ahkamus Sultaniyah, bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana memilih pemimpin syaratnya, dan bagaimana seharusnya kita memilih pemimpin, caranya kayak apa, modelnya kayak apa, dan siapa yang harus dipilih. Misalnya ada 3 calon, dan bagaimana pencalonannya. Itu semua sudah tercover di dalam kitab. Begitu pula kalau kita mau jadi pembisnis, wong itu ibaratnya kitab-kitab fikih yang ngomong tentang bisnis, itu faslunnya banyak, lengkap, detail. Itu baru tentang bisnis. Belum tentang teologi, teologi sendiri, fikih-fikih sendiri. Jadi dalam ajaran agama ada sebagai pondasinya adalah akidah atau teologi, terus kemudian ada fikihnya untuk kita hidup di dunia, bagaimana mengatur kehidupan di dunia, ada akhlaknya, ada akhlak yang untuk mengatur bagaimana kita dalam korelasinya dengan masyarakat, hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan lingkungan, hubungannya dengan apa saja di dunia ini, itu ada akhlaknya, ada moralnya. Seluruh ilmu, ilmunya Allah. Maka diajarkan dalam kitab-kitab turos ini, kalau makhluknya Allah butuh listrik, maka hukumnya fardu kifayah mempelajari listrik. Kalau makhluknya Allah itu butuh makan, dan sekarang makan itu dibutuhkan oleh miliaran orang, berarti kita rebutan makanan, maka mempelajari varietas baru itu adalah fardu kifayah. Kalau makhluknya Allah itu ingin berangkat haji,
harus terbang, Ya. maka belajar teknologi Untuk membuat untuk pesawat. membuat pesawat itu juga fardu kifayah. Nah, perintah yang semacam ini kemudian dijalankan dan itu sudah berhasil dari para ilmuwan terdahulu, banyak ilmuwan-ilmuwan dari orang agamawan itu sendiri. Ya. Matematik pun begitu. Al-Jabar, Al-Jabar, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, dan lainnya. dan Nah, lain-lain, ini ya. penerusnya para kiai-kiai. Nah, dalam konteks ini tadi, Ya. kalau Muhammadiyah sekolahan dari kota ke desa, NU dengan pondok pesantren dari desa ke kota. Tapi hari ini, karena tadi ilmu yang diajarkan adalah ilmunya Allah untuk memenuhi kebutuhannya, Ya. maka pesantren yang tadinya hanya kitab salafun sekarang sudah ada SD, SMP, SMA sampai universitas, dari S1 sampai S3 itu semuanya sudah ada. Saya melihat Perkembangannya Saya begitu. melihat di kota-kota, di beberapa kota di Indonesia, saya lihat sudah berdiri itu Universitas NU, rumah sakit NU. Jadi luar biasa nih NU. Jadi saya kira ini prestasi yang harus kita apresiasi, dan tentu sebagai mantan sekjen di pengurus besar Nahdlatul Ulama, tentu dulu banyak capaian-capaian dan banyak cita-cita yang barangkali Kiai ingin Ya. sampaikan. Untuk pendidikan, alhamdulillah hari ini zaman saya jadi sekjen 4 tahun itu mendirikan universitas sekitar 27 tambahannya. 27. Iya, sekarang itu dari sekolah tinggi, institut sampai universitas itu sekitar 127. 127. Iya, jadi ada universitas di masing-masing wilayah. Hanya perbedaannya dengan Muhammadiyah itu, kadang universitas itu tidak nama NU. Walaupun pahamnya NU dan dikelola Ya. oleh orang NU NU. dan dikelola oleh organisasi NU. Namun belakangan ini alhamdulillah sudah nama NU itu sudah banyak. Tadinya misalnya- Begitu pula rumah sakit juga demikian. Yang atas nama NU ya sudah jelas, yang tidak nama NU itu juga banyak. Tidak nama NU tapi miliknya NU. organisasi NU. Biasanya karena pemilik yayasan atau pimpinan pesantren ini namanya si A, maka pesantren atau lembaga itu namanya si A, kan gitu, bukan NU. Tapi setelah ada kesadaran kolektif barangkali ya, sehingga NU itu memang harus seperti Muhammadiyah barangkali di mana-mana. Ya ada sekolah. plus minusnya. Ya. Kalau katakan Muhammadiyah itu top down, kalau NU itu franchise, Ya. ini kan semua manajemen modern Jadi, semua. bottom up. Ya. Bottom up, terus franchise. Jadi kita punya paham begini, silahkan laksanakan begini. Ya. Ini juga modern. Betul. Jadi Kentucky itu berangkatnya dari Amerika, tapi seluruh pelosok sekarang sudah ada. Itu mempercepat jaringan semacam ini, itu kehebatannya. Ya. Begitu pula Nahdlatul Ulama. Nah, yang demikian ini terus berkembang dan membuat kader-kader. Nah, kader-kader NU itu semebar dan seluruh jenis background ilmunya masing-masing. Sudah tidak hanya ilmu agama saja, karena semua ilmunya Allah itu ya ajaran daripada agama untuk mempelajari. Sudah seluruh kebutuhan apa hidupnya manusia hendaknya dipenuhin. Maka alhamdulillah program doktoral yang zaman itu kita bikin program 1000 doktor, terus berkembang dan sekarang sudah banyak doktor dan profesornya. Dan alhamdulillahnya dasarnya kitab kuning nggak ketinggalan. Kan banyak nih sekarang dipanggil ustadz, dipanggil kiai, kemudian dibaca kitab saja nggak tahu. Ya. Nah, di NU itu masya Allah, belajar grammar saja harus dihafalkan semua. Ya. Dari mulai al-kalamu wal lafdzul murakabul mufidu bil waqsamu salah satun ismun wa fi'lun tsumma harfun ja'a li makna. Ya. Lah ya, qala aslu qala ala wazni fa'ala kulibatil wa alifan ditaharuki wa fitah ma qabla fa qala. Yang kayak gitu itu
sampai bait-baitnya itu hafal Ya, rata-rata. fa'ala, Nah, fa'alu, fa'alat. yang itu menelorkan kader-kader yang mumpuni di bidang agama dan mumpuni di bidang ilmu kehidupan atau bahasa biasanya disebut ilmu umum. Nah, karena organisasi ini adalah organisasi kader, maka politiknya menjadi politik kebangsaan. Ya. Politik kebangsaan itu adalah bagaimana bangsa Indonesia meyakini bahwa negara yang berdasarkan Pancasila ini sudah sesuai dengan ajaran agama kita. Dan kiai-kiainya ini harus mampu menjawabi para milenial yang selalu bertanya. Tidak pernah berhenti pertanyaan ini. Setiap nanti ada bayi ceprot, nanti akan bertanya ini. Apakah saya ini bernegara berbangsa model negara Indonesia yang dasarnya Pancasila sudah sesuai dengan ajaran agama kita apa belum? Nah, kiai itu yang harus menjelaskan. Nah, maka ketika kita menganut politik kebangsaan, intinya Nahdlatul Ulama yang terpenting model politiknya itu kompatibel dengan agama kita. Demokrasi yang ada, demokrasi yang kompatibel dengan ajaran agama kita. Apa yang demokrasinya yang kompatibel dengan kita? Yang pertama adalah harus meyakini bahwa proses mengatur bangsa negara ini adalah dengan syuro, dengan musyawarah. Karena itu dasar utamanya. Itu Wa amruhum syuro bainahum. Masuknya ke politik. Politik kebangsaan. Pokoknya semua kebijakan apa saja harus diawali dengan syuro. Ya, itu nomor satu. Nomor dua, bahwa kita ini politik yang dikedepankan oleh bangsa Indonesia adalah untuk limaslahatil amah wa maslahatil fardiyah. Untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan umumnya ya diurus, kemaslahatan publiknya yang diurus. Nah, kalau negara sosialis itu lil amah saja yang paling dominan. Kalau kapitalis fardiyah saja. Nah, karena kita negara dan ajarannya tawasud, maka fardiyahnya juga diurus, tapi amahnya juga harus diurus. Itu seimbang, balance. Iya, yang kedua. Yang ketiga, harus meyakini bahwa kesetaraan kesamaan antar bangsa ini, betapapun beda bahasa, betapapun beda warna kulit, betapapun beda agama, kita hendaknya bisa coexisting bersama, hidup bersama-sama, rukun. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika membangun negara Madinah. Di dalam negara Madinah itu ada agama Islam, ada agama Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, tapi diikat dalam sebuah undang-undang, peraturan, nizam yang berbunyi waman lahiqa bihim wajahada ma'hum innahum ummatun wahidah. Barang siapa yang sudah sepakat seia sekata membentuk sebuah negara, betapapun beda-beda agamanya, berbineka tunggal ika, dan sudah mau berjuang bersama-sama, disebutnya apa? Innahum ummatun wahidah. Mereka betapapun yang beda-beda adalah bangsa yang satu. Inilah paham, inilah yang untuk mempersatukan bangsa ini. Jadi politik kita politik kebangsaan. Yang keempat adalah negara ini membangun, bukan merobohkan. Bahwa bernegara itu untuk membangun. Maka gotong royong, bau-membau antar bangsa yang isinya tadi ada muslim, ada non-muslim, ada semuanya, ada sukunya macam-macam, itu bergotong royong bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Dirangkul. Ya, bukan untuk merobohkan dan bukan untuk menafikan. Tapi adanya perbedaan ini adalah untuk membangun bersama-sama karena semuanya mempunyai kekuatan masing-masing. Betul. Nah, dari 4 hal inilah sesungguhnya Nahdlatul Ulama meyakini ini harus jalan. Ketika ini tidak praktis. Karena apa? Memilih pemimpin
adalah suatu fardu kewajiban kita. Maka dalam kitab Zubat dikatakan fardun 'alan nasi imamun yungsobu wa ma'alal ilahi syai'un yajibu, bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib, maka besok tidak boleh pemilu ini pada golput, nggak boleh. Harus pilih itu pemimpin. Harus milih ya. Pilih harus. Jangan golput. Kalau kan orang-orang golput alasannya memilih untuk tidak memilih. Memilih untuk tidak memilih. Iya. Yaitu agamanya setiap kita bepergian pun kita harus pilih salah satu di antara kita untuk jadi pemimpin. Itu pedoman utamanya. Itu pedoman utamanya. Maka kita nggak boleh nggak memilih pemimpin. Di Dan dalam alhamdulillah di sini sudah ada waktunya 5 tahun, nanti milih lagi. 5 tahun kita milih lagi. kata Ibnu Taimiyah itu, dia mengatakan begini, Kiai, 60 hari pemerintahan yang zolim itu lebih baik daripada 1 hari tidak ada pemerintahan. Tidak ada pemimpin. Tidak ada pemimpin. Karena bahaya. Mau dibawa kemana, mau lari kemana. Kalau ada carut marut, itu lalu bagaimana? Siapa yang menjadi hakimnya? Itulah intinya pemimpin. Nah, karena pemimpin dan agama itu sesungguhnya seperti dua sisi mata uang menurut Imam Ghazali kan. Satu sisi bahwa agama kalau pemerintahan tidak ada agama itu mudah roboh. Ya. Lah, tapi kalau bahasanya bahwa pemerintahan bahwa adinu aslun wa mala aslalah famahdumun. Agama itu adalah pondasi. Sesuatu yang tidak ada pondasinya mudah roboh. Adinu aslun. Itu yang agama. Ya, itu yang agama. Kemudian yang pemerintahan karena seperti dua sisi mata uang. Al-mulk harisun. Pemerintahan itu penjaganya. Wa malah harisalah fadoiun. Sesuatu yang tidak ada yang menjaga itu mudah hilang. Jadi agama sebagai pondasinya, pemerintahan politik ini sebagai penjaganya. Jadi ulama, umaro harus bersatu untuk menjaga bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Nah, ini dilakukan dengan cara yang simpel-simpel nih. Hebatnya orang-orang NU loh, punya cara-cara yang mudah nih. Coba bayangkan contoh ini kekhasan di Indonesia ya. Budaya kumpul-kumpul. Rasanya di negara lain itu susah mau kumpul. Di Indonesia ini baru lahir kumpul. Gede 5 hari 7 hari ngasih nama kumpul. Nanti gede lagi dikit khitanan kalau laki-laki kumpul. Nanti kemudian gede sedikit ngelamar kumpul. Kemudian dia mantenan kumpul lagi, lahir lagi, mati kumpul. Tahlilan. 3 hari kumpul, 7 hari kumpul, 100 hari kumpul, haul kumpul. Lah ada yasinan, ada maulid, ada rojaban, ada ruwahan, ada solawatan, kumpul terus. Kurang-kurang ada Agustusan, ada hari santri, kumpul. Kita lihat negara-negara yang tidak mempunyai budaya kumpul-kumpul, itu kalau ada problem, itu mudah pecah dan mudah perang. Mudah konflik, mudah pecah, mudah perang kalau tidak ada budaya kumpul-kumpul. Alhamdulillah di Indonesia ada budaya kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul kan sebenarnya silaturahmi. Silaturahim. Jadi ketika ada masalah, duduk-duduk sambil selamatan, ngobrol. Yang kemarin mau berantem di sawah, hilang nggak jadi berantemnya, udah lupa. Nah, kalau sampai politik kayak gitu ini, antar partai ada masalah kumpul, ada masalah tahu-tahu ketemu di tahlilan, tahu-tahu ketemu di mantenan, ketemu di selamatan mau berangkat haji, nggak jadi itu, berantem. Ini budaya yang tidak dipunyai oleh negara lain. Dan tentu harus kita rawat, kita
Jangan sampai budaya itu kemudian hilang ditelan oleh massa, kan kira-kira gitu. Harus dirawat. Nah, harapan Kiai terhadap 101 berdirinya Nahdlatul Ulama apa Kiai? Jadi pertama dari pengurusnya sampai ke akar rumputnya dan penganutnya. Secara organisasi hari ini sudah menjadi tidak hanya di Indonesia saja, sudah sampai internasional. Secara organisasi saya harapkan ke depan itu NU bisa diterima yang jadi NU di Jepang. Memang orang Jepang dan penganutnya juga orang Jepang. Di Amerika juga memang orang Amerika dan penganutnya Amerika. Dan begitu pula di negara lain. Itu satu dari model organisasi. Dari model pendidikannya. Ya. Pendidikan yang tadi kita hanya sosial keagamaan pondok pesantren, sekarang sudah tambah sekolahan dan universitas. Ke depan itu harus sertifikasi. Karena penting orang ketika punya kemampuan khusus, ilmu khusus, kecakapan khusus, punya sertifikat level internasional, itu dicari. Itu dicari karena orang punya sertifikat listed. Ya. Oh, ahli ini ada di sana, oh ahli ini ada di sana. Maka saya harapkan Nahdlatul Ulama bisa menggerakkan apa saja sertifikasi itu diikuti. Yang ketiga, kita nggak usah terlalu politik praktis, karena sesungguhnya yang kita anut adalah politik kebangsaan. Bagaimana meyakinkan kepada bangsa negara ini benar, ayo kita rawat bersama-sama. Hukumnya kita semua apa yang policy yang diciptakan dengan musyawarah dan seterusnya, maka demokrasi bisa kita terima sesuai dengan ajaran agama kita. Jadi kalau kemudian warga NU menyebar ke seluruh partai itu politik kebangsaan ya. Jadi mau di partai apa saja, saya yakin sekarang pun sudah kalau ditanya orang NU yang jadi DPR lebih banyak daripada DPR-nya partai. Setiap partai satu partai gitu. Bupati gubernurnya NU itu lebih banyak daripada gubernurnya partai. Karena gubernurnya orang NU dari seluruh partai. Cuman mereka nggak declare saja. Iya, begitu pula bupatinya, begitu pula lurahnya, camatnya, dan RT-nya. Lah ini bagaimana kalau menjadikan yang jadi bupati, yang jadi DPR, dan seterusnya itu pejabat, itu kemudian mendeklarkan diri, saya ini NU loh, misalnya gitu. Ya Alhamdulillah. Iya, kan luar biasa itu. Iya, jadi kalau ceramahnya Ki Hasyim Muzadi dulu, kalau di mayoritas NU, tidak sekedar maling pencuri sandal di masjid yang ngaku NU, pencopetnya juga NU. Nah itu artinya bahwa semua itu kader NU sudah ada di mana-mana. Ada di mana-mana yang kita pupuk. Silahkan mau apa saja dan mau jadi praktisi atau mau jadi akademisi atau mau jadi politisi apapun. Yang penting keluar dari rahimnya NU dan NU yang menyiapkan. Luar biasa, Kiai. Podcast kita yang singkat ini mudah-mudahan memberikan satu kebahagiaan bagi warga NU, bahwa tadi Kiai Marsudi sudah memberikan satu gambaran bagaimana sejatinya NU di bumi Republik Indonesia ini dengan konsep-konsep tasamuh, tawazun, dan tawasud tadi, itu bagian dari hal yang tidak bisa terpisahkan dari rahim NU dan harus terus dikembangkan. Luar biasanya pesantren itu sudah sampai 27.000 dengan jumlah santri kurang lebih 7 juta, itu akan melahirkan generasi-generasi yang sangat luar biasa. Memahami kitab kuning, kemudian mereka menjadi doktor, menjadi profesor, menjadi guru besar, dan dia menjadi ahli-ahli di bidangnya. Tentu ini kemudian kita akan menepis hadis Rasulullah yang Nahdliyin yang banyak itu tidak hanya seperti buih di lautan, tapi Nahdliyin yang banyak itu menjadi kualitas dan kemudian bisa membangun bangsanya, bisa membangun NU
secara mandiri dan berintegritas terhadap negara Republik Indonesia. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kiai. Terima kasih.